Tuh HP-nya nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya Mas ya? Dan itu pun bayarnya ke bea cukainya atau gimana Mas? Dikasih info Mas info. Jumpa lagi dengan Pelipur Larat, PLI penghibur di kala bekerja. Pada kesempatan kali ini kami akan memandu podcast Pelipur Larai dengan tema Dikasih info ime Mase. Dikasih info Mas Oke, selamat siang Mas Guntur, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kayaknya seger banget ya Mas ya di sini Seger, ya. seger. Walaupun panas banget nih malam hari ini. Ya kan kita refreshing ya Mas ya di sini, nggak di kantor mulu ya. Oke, siap. Lumayan dapat es teh. Oh, dapat es teh. Leciti dong Mas, ada lecinya tuh di bawahnya. Oke. Oke, saat ini ada yang lagi hits bukan karena Aukarin yang ternyata di prank lamaran atau minyak goreng yang hilang dari peredaran. Apa itu? info. Itu adalah IMEI. Nah, beberapa bulan belakangan ini, kantor Bea Cukai Malang ini banyak kedatangan pengguna jasa yang tanya-tanya tentang IMEI. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, mari kita kupas tuntas habis tentang IMEI. Betul. Mas Guntur ini adalah salah satu pejabat fungsional yang expert di dunia per-IMEI-an. Jadi, yuk kita kenali IMEI lebih lanjut. Oke, jadi sebelumnya kami telah men-share Q&A di Instagram Bea Cukai Malang. Kita tanya-tanya ke follower kita terkait IMEI itu apa sih? Dan ternyata pertanyaan yang masuk itu banyak banget. Dan di antara ratusan pertanyaan yang masuk itu kami telah merangkum menjadi hanya beberapa pertanyaan saja. Betul. Pertanyaan yang udah mewakili apa sih IMEI itu? Langsung aja ya ini ya. Oke, ya Mas. Monggo. Gendang sat Mas Saya kasih gambaran sedikit kenapa kok ada peraturan mengenai IMEI. Jadi berawal dari lalu lintas devisa atau handphone yang masuk ke Indonesia itu tidak terlalu banyak tetapi yang beredar banyak, maka disinyalir terdapat banyak handphone yang selundupan, black market. Oh, black market. Mbak Yang Putri. murah-murah gitu ya. Yang murah-murah. Jadi untuk mengamankan hak negara maka salah satunya diatur dengan peraturan mengenai IMEI ini. Jadi untuk equal treatment bagi semua HP yang masuk. Bagi HP yang diproduksi di Indonesia membayar PPN, kalau HP yang diproduksi luar negeri masuk ke Indonesia harus bayar bea masuk dan PPN. Kurang lebih seperti itu untuk pengamanan hak negara. Soalnya memang kita ketahui juga ya kalau biasanya turis-turis atau yang habis ke Singapura Ya. atau ke mana-mana gitu bawa ke Indonesia bawa pulang HP. Iya. Iya, itu HP-nya nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya Mas ya. Makanya seperti pengalaman saya dulu waktu di bandara, kalau misalnya kita keluar negeri itu yang titip kan banyak. Iya, benar. Dan itu bukan satu orang. Kalau kita ngomong jangan kan kadang-kadang sungkan. Nah, itu kan nggak equal. Jadi yang masuk dari misalnya dari Singapura titip iPhone berapa itu malah nggak kena pajak. Yang di dalam negeri misalnya diproduksi di Indonesia malah kena pajak. PPN dan jadi PPN. biar equal ya, biar Equal adil treatment ya. ya seperti itu. Siap. Oke, next ya Mas, pertanyaan yang masuk kedua nih. Bagaimana perlakuan untuk HP-HP yang dibawa penumpang dan yang dikirim melalui barang kiriman? Ini ternyata perlakuannya juga beda ya Mas? Ya, beda. Jadi untuk barang impor yang dibawa oleh penumpang itu, jadi dibawa penumpang itu barang penumpang namanya. Barang penumpang itu diberikan pembebasan 2 unit handphone itu bisa didaftarkan 5 hari setelah selesai karantina. Karena mengingat kita masih di masa pandemi yang mengharuskan kita untuk menjalankan karantina di Wisma Atlet atau di tempat-tempat karantina yang lain, itu kita bisa melakukan pengaktifan IMEI 5 hari setelah selesai karantina dengan, ingat ini paling penting, dengan membawa surat keterangan selesai karantina dari tempat karantina tersebut. Apabila tidak ada surat keterangan karantina tersebut, maka kita tidak bisa memberikan pembebasan sebesar $500 kepada setiap penumpang. Setiap penumpang ya? Setiap penumpang ya, Dua maksimal ya, 2 Jadi satu penumpang HKT-nya. 2.
Ini nyelip nih Mas, HKT ini maksudnya apa sih sebenarnya? HKT itu adalah singkatan dari handphone, kemudian komputer genggam dan tablet yang menggunakan sinyal GSM. GSM. Ya, Oh. jadi kalau misalnya tabletnya cuma pakai WiFi, Nggak usah. tidak perlu daftarkan ke kami. Jadi karena kalau misalnya, ya kalau misalnya ada GSM ya harus daftar ke kami. Jadi salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya Mas, terkait dengan surat karantina tadi. Ya. Apabila masih memiliki surat karantina sejak 5 hari Ya. 5 hari setelah selesai karantina, maka bisa mendapatkan pembebasan bea 500 US dollar. 500 US dollar. Itu yang patut kita cermati adalah 5 hari, bukan 5 hari kerja. Oh, bukan Jadi 5 misalnya 5 hari misalnya kalender. Iya, 5 hari kalender. Misalnya 5 hari dari selesai karantina tanggal 14. 14 sudah dihitung hari pertama. Jadi 15, 16, 17, 18, 19. Di tanggal 20 kalau sumpahnya 20 mau daftar, sudah nggak bisa, kita nggak bisa eksekusi. nggak bisa eksekusi, nggak bisa dapat 500 USD Iya. atau nggak bisa daftar emailnya Tidak sekalian. bisa mendapat pembebasan 500 US dollar. Kita sudah jadi sistemnya sudah terblokir secara otomatis, tidak bisa untuk mendapat pembebasan 500 US dollar. Tapi masih bisa dibayarkan Bisa, emailnya ya? bisa. Baik, jadi poinnya 5 hari sejak selesai Selesai karantina, ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana teknis cara daftar IMEI jika dibawa sebagai barang bawaan penumpang? Nah, ini kembali ke yang kita bahas sebelumnya. Jadi setelah 5 hari setelah selesai karantina, maka penumpang harus segera mendaftarkan HKT, handphone, komputer genggam, dan tabletnya ke kantor bea cukai terdekat. Terdekat dimanapun dengan domisili Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian. Kalau misalnya rekan-rekan sekalian rumahnya Pasuruan, bisa ke Bea Cukai Pasuruan. Kalau rumahnya Malang ya di Malang, kalau misalnya Blitar juga bisa di Blitar. Karena banyak kejadian, Mbak, itu kemarin orang Blitar daftarnya di Malang. Karena nggak tahu kalau di Blitar ada kantor Bea Cukai. Ada kantor Bea Cukai di Blitar. Berarti pendaftaran IMEI ini bisa dilakukan di Di mana Bea pun. Cukai di seluruh Ya. Indonesia Raya ya, nggak perlu harus di kota tempat kita Ya. tiba gitu, nggak usah. Dan ya? nggak harus di bandara ya. Ya, nggak usah harus di bandara. Baik, jadi salah satu kemudahan juga itu, nggak harus di bandara tetapi bisa di kantor bea cukai yang terdekat dengan domisili kita. Justru kemarin itu yang di bandara malah di-cut sama, maksudnya bukan di-cut ya, yang di bandara itu diarahkan untuk tidak mendaftarkan pada saat di bandara, tapi segera untuk melakukan karantina. Karena banyak kejadian, ada banyak antrian di Bandara. loket pengaktifan email bandara, kemudian menghambat untuk proses mobilisasi karantina, maka diputuskan di karantina dulu, kemudian 5 hari setelah karantina tetap mendapatkan pembebasan sebesar 500 US dollar. Oke. Terus caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama daftar dulu di www.beacukai.go.id. Nanti ada menu di situ pendaftaran email ya, pendaftaran email, kita klik aja di situ. Kemudian diisi field-fieldnya, diisi semua. Nanti setelah datanya lengkap, kemudian kita kirim, kita submit. Nah, responnya apa? Responnya adalah mendapat barcode atau QR. QR ke langsung pada saat itu, kalau misalnya lupa masuk melalui email. Kemudian QR-nya dibawa pada saat pendaftaran dengan membawa paspor, kemudian boarding pass dan surat Selesai karantina. selesai karantina tersebut. Baik. Dan yang terakhir lakukan pembayaran apabila timbul tambah bayar, timbul pembayaran lah, seperti itu. Nah ini nih berkaitan nih Mas, ada pertanyaan tentang berapakah biaya pengurusan registrasi IMEI. Ternyata bayar ya Mas ya. Gimana ini Mas? Kalau pengurusan kita nol, kita gratis. Kalau pengurusan Iya. pengurusan gratis. Tetapi apabila harga HKT Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian lebih dari pembebasan yang telah kita berikan, maka akan timbul tagihan pajak dan bea masuk. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh misalnya iPhone berapa? 13 ya sekarang. 13 ya yang 13 paling yang lagi hits. viral. Ya, paling hits. iPhone 13. iPhone boba itu kan sekitar 1.400 1.500 US dollar ya. Iya. Itu 1.500 kita kurangkan dulu haknya 500, jadi atas 1.000 dolarnya tetap kena
bea masuk dan pajak dalam rangka Pajak-pajaknya. impor. Oke. Tetapi untuk pengurusan kami tekankan gratis, 0 rupiah. Jadi 0 rupiah ya. Rupiah. Oh, berarti di bea cukainya 0 rupiah. Jadi Nol kita cuman berkewajiban untuk membayar bea masuk dan pajak-pajak Ya. dalam rangka impor. Dan itu Betul pun sekali. bayarnya ke bea cukainya atau Oh, gimana, enggak. Mas? Kita tidak pernah sekalipun menerima pembayaran. Jadi pembayaran nanti kita terbitkan NTPN itu bisa dibayar melalui ATM, kemudian bisa melalui kantor pos atau dengan channel-channel misalnya Tokopedia. Oh, Tokopedia juga Kalau bisa. Pak Shopee juga bisa. Oh, keren banget. Ini NTPN, NTPN. kode billingnya dimasukkan udah otomatis atas nama Bapak Ibu, HP-nya, dan langsung bisa dieksekusi melalui channel-channel tersebut. Siap. Keren banget tuh bea cukai ini ternyata ya. Selanjutnya, yaitu apakah HP dari kawasan bebas? Kawasan bebas ini salah satunya dari Kota Batam. Ya, apakah HP dari kawasan bebas harus didaftarkan IMEI-nya? Tenang,